Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Davensi. Ketika kalian klik video ini, berarti kalian sudah tahu apa yang akan kalian tonton di video ini. Kali ini seperti biasa kita akan menceritakan cerita-cerita horor yang kita dapetin dari internet. Kalau gitu kita mulai aja dari cerita yang pertama. Jadi cerita yang mau aku bawain teh jadi gini, ada satu anak cowok usianya tuh 17 tahunan, dia masih SMA. Nah, dia teh nggak ikut karya wisata ya karena alasan ekonomi lah. Akhirnya dia kerja serabutan gitu, kayak di pasar, ngangkut barang dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada kakak kelas dia yang nyamperin pas dia lagi kerja. Karena gini nih, langsung masuk ke threadnya aja ya. Ini cerita aku dapetin dari Twitter, dari thread Twitter. Yuk langsung masuk ke ceritanya aja. Gue jadi kuli panggul, pas gue lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelas gue yang lihat. Dia cewek, dia nyamperin gue lalu nanya, "Arya lagi ngapain?" Arya nggak ikut ke Jogja. Nanti malam Arya ke rumah kakak, ini alamatnya, ini nomor HP kakak, ini ongkosnya. Arya ke rumah ya. Selesai kuli di pasar, gue belanja sayuran sama beras buat di rumah. Gue pulang cuma buat ganti baju doang. Gue langsung ke rumah kakak kelas gue itu. Dia bilang, "Kalau Arya butuh apa-apa bilang ke kakak ya." Nah di situ gue ketemu sama abangnya, dikenalin, terus ngobrol deh kita. Abangnya bilang, "Arya tetap semangat sekolah yang benar, nanti keluarga kita pasti bantu." "Oh iya Arya mau ikut ke Gunung Salak gak? Abang ada kerjaan." Arya temenin abang. Intinya gue dapat kerjaan jadi tour guide ke Gunung Salak. Bayarannya 500.000 untuk 4 hari 3 malam. Subuh gue pulang bawa perlengkapan. Paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada 9 orang. Gue berdua sama si abang. Yang punya acara ada 7 orang, 4 cowok 3 cewek, orang Jakarta. Waktu itu badan gue kecil. Gue jadi tukang bawain logistik. Meskipun berat, gue paksain demi uang. Singkat cerita, kita nyampe di gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda, soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda, gue nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua 9 orang kumpul ngelilingin api unggun. Semuanya seneng-seneng main gitar, bakar jagung, dan juga minum bandrek. Ya pokoknya pada malam pertama itu have fun lah. Mereka semua have fun. Terus ada kayak acara apa sih? Bukan truth or dare ya? Ya pokoknya mah kayak gitu lah. Yang nanya-nanya gitu. Terus ada yang nanya nih, si botol itu teh muter ke salah satu cewek yang muncak itu, namanya Ririn. Ditanya tuh sama satu temennya, Laras, "Rin, apa yang paling kamu takutin?" Kata si Laras teh. Terus sambil senyum si Ririn jawab, "Ririn takut kalau nanti Ririn mati, Ririn jadi hantu penasaran, gentayangan terus nakut-nakutin kalian." Udah Ririn bilang gitu, tiba-tiba angin kencang, turun ke abut pula. Game selesai, semua bubar, dan pada masuk ke tendanya masing-masing. Singkatnya, itu malam jadi malam yang bikin tidur gua gak jadi tenang. Di malam keduanya, keanehan mulai jelas terasa. Waktu itu Ririn nyaliin mantelnya, dia nanya, "Ada yang lihat mantel Ririn gak? Kok gak ada ya?" Semua cewek pada masuk ke tendanya masing-masing nyari mantelnya Ririn. Tapi mantel gak ketemu-ketemu juga. Terus Ririn bilang, "Aduh, itu mantel kesayangannya bapak." Ririn belum minta izin sama bapak kalau mantelnya hilang, gimana ya? Akhirnya semua ikut nyari, semua tas diperiksa, semua sudut tenda diperiksa, tapi tetap aja gak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Semuanya pada istirahat, kita bikin 3 tenda. Tenda pertama sebelah kiri itu tendanya gua sama si abang. Yang tengah itu tenda cewek, dan yang paling kanan itu tenda cowok. Di saat yang lain pada masuk tenda, gue nggak tahu mereka udah tidur apa belum. Gue sama si abang ngobrol. Lagi asik ngobrol, si abang ngeliat sesuatu, terus nanya ke gue, "Arya, abang nggak salah lihat kan ya? Itu apaan ya?" Gue juga lihat, kaget gue. Ternyata ada yang ngelayang, dan yang ngelayang itu warna putih. Pertama, gue nyangka itu pocong atau kuntilanak. Ternyata yang ngelayang itu mantelnya warna putih. Gue nanya ke si abang, "Bang, itu mantel
mantelnya Ririn kali ya, ambil yuk bang. Si abang bilang jangan diambil, kayaknya mantel itu lagi dipakai sama jin, jangan disamperin, takut ada apa-apa, biar besok aja. Gua ya udah nurut aja gitu lah. Itu mantel ngelayangnya lumayan lama lah, gua sama si abang ngeliatin aja terus tapi nggak berani ngambil. Mantelnya sempat muterin tenda cewek, terus hilang gitu aja, nggak tahu kemana tuh mantel perginya. Terus udah gitu si abang bilang, Arya baca doa, abang tidur duluan ya, Arya jaga sampai jam 2. Udah gitu nggak lama 2 cewek keluar, si Ririn sama si Laras. Mereka pengen kencing, katanya minta antar. Karena di gunung nggak ada WC umum, jadi akhirnya kan harus ke sungai kalau misalkan mau buang air. Sebelum ke sungai, gue bangunin si abang, tapi ternyata si abangnya nggak bangun-bangun tuh. Akhirnya si inilah yang nganterin 2 cewek itu ke sungai, Si Arya. si Arya. Di perjalanan tiba-tiba ada orang yang manggil, Rin tunggu. Kita bertiga berhenti kan ngeliat ke belakang dan gak ada siapa-siapa. Laras nanya, siapa yang manggil Rin? Si Mita kan lagi tidur. Teddy bilang, gak tahu, ayo cepetan, aku gue udah gak tahan. Pas nyampe di sungai, mereka kan buang air. Gue jaga jaraknya mungkin 5-10 meter. Tahu-tahu Ririn bilang, itu apa putih? Nah, gue kan kaget tuh. Ternyata yang putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Yang ambil mantelnya ya gue lah. Ririn bilang, ini mantel siapa yang naruh di sini sih? Bercandanya keterlaluan. Gue gak banyak ngomong, padahal sebelumnya gue sama si abang ngeliat jelas kalau itu mantel ngelayang sendiri. Udah dari sungai kan kita balik ke tenda, bikin deket api unggun, terus ketemu sama Mita. Nah, terus si Ririn nanya tuh, Tak, tadi pas gua mau ke sungai lu manggil gua ya? Si Mita jawab, orang gua baru bangun, kaget lu berdua kagak ada, ini gua lagi bikin bandrek, kata si Mita. Jadi ternyata orang yang tadi manggil pas mereka mau turun ke sungai itu bukan si Mita. Nah, singkat cerita, di malam ketiga inilah yang bikin gua gak pernah lupa kejadian di Gunung Salak dan gak pernah mau lagi nginjak Gunung Salak. Semuanya lagi ngumpul di luar ngelilingin api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati kopi, wedang jahe, singkong bakar, dan lainnya. Terus tiba-tiba si Ririn bilang, dingin banget ya. Tunggu, aku mau ambil mantel dulu. Akhirnya si Ririn masuk ke tenda. Awalnya nggak ada yang aneh. Cuman semuanya terkejut pas tiba-tiba Ririn ngejerit. Kita semua ke situ kan, ke tenda cewek. Di dalam tenda Ririn kayak yang kesurupan. Dipegangin sama banyak orang, tapi semuanya pada gak kuat nahan sampai tenda rusak. Ririn teriak, lepasin, dia nyoba ngelepasin mantelnya, tapi gak bisa lepas-lepas juga. Kita semua bingung, kita semua pada panik. Gua apalagi Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita kejar, dianya loncat jauh. Dia nangis sambil bilang, tolongin bukain mantelnya. Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi, dia duduk di pohon, nangis sambil bilang, tolongin Ririn. Si abang coba manjat pohon, dibantu sama cowok-cowok yang lain juga belum juga naik. Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong. Sampai sekarang gue masih kebayang-bayang kejadiannya cepet banget. Gue takut, gue juga bingung gimana mungkin orang tiba-tiba bisa berubah jadi pocong. Semuanya udah panik, semuanya pada berdoa, tapi masalah gak berhenti gitu aja. Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis terus, tolongin Ririn. Kita bingung nolonginnya gimana. Pokoknya semua suasana jadi chaos lah intinya gitu. Nah, udah gitu, karena ada salah satu anggota dari grup itu yang udah pingsan lah, pokoknya suasana udah chaos, bener-bener chaos. Akhirnya mereka mutusin untuk pulang gitu, turun gunung dan ninggalin si Ririn itu sendiri gitu di atas. Nah udah gitu entah gimana caranya ada yang ditelepon sama bapaknya si Ririn. Ririn di mana? Cina. Ini kok mantan bapak nggak ada? Cina, kata si bapaknya teh. Terus diceritain lah sama salah satu anak-anak ini, Pak. Jadi Ririn teh gini, terus gini. Terus kata si bapaknya, kalian lagi ada di mana? Cina. Bapak kesana sekarang, itu mantel nggak boleh dipakai harusnya, kata si bapaknya teh. Akhirnya ketahuan lah bahwa si bapaknya itu orang yang melakukan pesugihan. Jadi si mantel itu teh Dipakai media perpesugihan mah.
punyanya si bapak itu, jadi emang mantel itu buat tumbal gitu istilah nama atau gimana gitu si mantel itu teh. Udah kan tuh apalun menurutnya. Anaknya teh nggak tahu dipakai sama si anaknya itu. Kalau misalkan cina, kalau kata si bapak teh kalau misalkan Ririn nggak bisa ketemu selama 3 hari gitu kalau nggak salah, dia udah nggak akan bisa balik lagi cina. Jadi udah ditumbalin aja gitu. Akhirnya kan pada turun semuanya, dibantu sama warga juga nyari sampai kemana-mana weh. Pokoknya si desa itu teh ini kejadian tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi belum ada yang namanya sosial media buat ngerekam gini nggak naon-naon, jadi belum ada dokumentasi. Pokoknya satu desa itu teh geger weh gara-gara kejadian ini gitu. Terus di tiap malam katanya di genting-genting warga gitu suka ada yang nangis gitu dengan tolong Ririn gitu, muter-muter aja tiap ke kampung-kampung itu, ke tiap rumah gitu di luar, tolong Ririn selama belum ketemu gitu. Tapi pas udah ketemu ya udah dia bisa dibalikin lagi gitu, jadi orang sama bapaknya kali ya. Ya si bapaknya teh Berarti tuh jadi tumbal menurutnya. ente Buru kasalamat tuh. pasti tanya bener dipakai ku anaknya jadi pocong. Tapi bisa aja orang karetnya mas ya. Ya bentar sama orang asa pernah maca itu euy. Asli. Asa pernah maca itu. Soalnya satu asing pas dino eta tah dino pas naon aya nu mantel ngalayang-layang tah pas si Ariana ngintina asa pernah manggil urang teh apa mun aya carita nu sarupa gitu. Ini enggak, soalnya orang ini memang gitu di Twitter kan. Terus pas orang search deui di Google teh aya deui gitu cerita nu kieu tapi leuwih diringkaskeun kumaha teh. Tapi tetap si eta jadi pertanyaan orang mah eta si bapana neuneun mantelna di mana anjir bisa kabawa ku budakna sok bener teu. Da budak ge meureunna mawana anu aya ngajugurug di imah. Jika memang tadi kamar bapakna deh, bapakna jadi pasti tapi itu bisa ditimbulkan kumaha keadaannya normal gitu. jadi bawa ke rumah sakit gitu nya akhirnya pulih lah lama-lama deh. Eta mah lain gering pada eta tuh ngan paling kurang dahar beneran dehidrasi beneran Itu bisi aya kajiwana geuning kajian tak kumaha. oh iya lah Atuh tadi dicaritakeun deui. itu diceritakan kan pokoknya mah tapi kamarnya kapanggih weh geus cerita teh berakhir. Dan maksud orang teh iya rada aneh gitu tah, cek orang mah pakai mantel bisa jadi pocong gitu, orang tarik ngadenge, orang mah kayak Ini meureunnan lain bobi ngepet ge make jubah. oh jadinya Jubah hideung. Di film orang ningali teh. Iya bisa wae maneh di media tah nasinya alatna geuningan perantarana. berarti bobi ngepet aja lo makan bobi juga banyak Ya ngidereun. Gitu lah. kali lah. Nah, itu dia cerita yang pertama. Buat kalian yang percaya atau enggak itu mah terserah kalian. Pokoknya kita di sini cuman nyeritain cerita satu sama lain. Jadi gitu aja lah. Serahin lagi sama kalian mau percaya apa enggaknya. Oke, next cerita yang kedua. Jadi cerita ini aku dapetin di lifestyle.okezone.com. Nanti linknya ditaruh di deskripsi buat kalian yang mau baca. Judul ceritanya, kisah Yayat di kosan angker sempat dibangunkan hantu. Mulai ya dengekeun. Rumah kosong atau bahkan ruangan yang kosong terlalu lama memang kerap menjadi tempat tinggal para makhluk astral. Nah, yang juga banyak memiliki penghuni lain adalah tempat kos. Pemilik akun Twitter dengan username @yayat T-nya banyak. Berdasarkan cerita yang dibagikan oleh akun @infomim tweet, Yayat diketahui menyewa sebuah kamar kos di daerah Bogor. Sayangnya tidak diinformasikan secara jelas lokasi tempat ia kos. Menurut cerita, Yayat menyewa kamar kos yang letaknya dekat dengan kantor baru hampir sebulan. Namun sudah banyak kejadian yang aneh-aneh ia rasakan. Sekedar informasi, Yayat tinggal ngekos bersama rekan sekantor bernama Nirwan dan pada mulanya tidak percaya dengan hal-hal yang berbau gaib. Suatu hari, seorang rekan kerja Yayat mencari kamar kos untuk disewa.
Mengetahui hal itu, Yayat mengajak rekannya tersebut untuk datang ke kosannya, sebab di kosannya masih banyak kamar kosong. Dari 7 kamar hanya ada 2 kamar yang terisi. Rekan kantor Yayat itu pun setuju dan berkunjung untuk melihat kamar kosan. Awalnya rekan tersebut merasa cocok dengan kamar kos yang hendak ditempati, bahkan dirinya sudah bertemu dengan ibu-ibu paruh baya pemilik kosan yang hanya tinggal dengan suami dan anak bungsunya. Namun sebelum melakukan transaksi pembayaran, rekan kantor Yayat mengurungkan niatnya. Tapi tiba-tiba kata dia rasanya hawa kosan gak bagus dan dia melihat sesuatu di kosan, tutur Bapak Yayat. Yayat yang mendengar hal tersebut enggan menanggapi sebab saat itu dia masih belum merasakan hal yang aneh di kosannya. Sampai suatu ketika ada rekan kantor lainnya main ke kosannya, rekan kantornya itu bertanya ke Bapak Yayat, nanya apa dia pernah merasakan hal-hal yang aneh di kosannya. Tapi Bapak Yayat ini cuma jawab, ya sampai di kosan rekan kantor itu menanyakan apakah Yayat nyaman tinggal di kosan tersebut. Soalnya rekan kerjanya itu pernah melihat ada makhluk tinggi besar di pojokan kamar. Nggak tahu ya di kamar yang lain atau di kamar Bapak Yayat itu sendiri. Kebetulan kamar Bapak Yayat terletak di bagian depan paling ujung. Tapi Pak Yayat menanggapi pertanyaan temannya itu cuma dengan bercanda, dan di sini disebutkan dia kena batunya untuk yang kedua kali. Dengarti orang sih maksudnya itu naon? Karena bercanda meren. Jadi misalkan nggak ada kayak gimana, nggak percaya hantu gitu. Meren. Sebagai informasi tambahan, kosan yang ditempati olehnya masih kental dengan arsitektur Belanda. Bahkan model lampu di sana tampak jadul. Tentunya hal itu membuat aura menyeramkan kosan semakin terasa. Pada 5 Mei 2018, Yayat untuk pertama kalinya mengalami kejadian mistis. Pada waktu itu dia sedang menonton TV di ruang tengah. Dirinya memang biasa menonton di sana selepas maghrib. Lalu di hari itu, Yayat yang hendak kembali ke kamar seusai menonton melihat sekelibat orang yang tampak di kaca lukisan. Orang tersebut terlihat seperti laki-laki memakai sorban. 2 hari setelahnya, Yayat pulang kantor menjelang maghrib. Dia langsung masuk kamar dan ternyata ketiduran sampai pukul 8 malam. Dirinya terbangun lantaran teman sekamarnya, Nirwan, datang sambil terburu-buru dan bertanya, "Bang, belum bangun?" Setelah itu Yayat pergi ke kamar mandi yang ada di dalam kamar untuk mencuci wajah dan buang air kecil. Betapa kaget dirinya saat keluar kamar mandi, ternyata Nirwan tidak ada dan pintu terkunci dari dalam. Dia pun langsung menghubungi Nirwan dan yang bersangkutan masih di luar, baru bersiap pulang ke kosan. Akhirnya saya cerita kejadian ini ke teman sekantor lainnya. Dia bertanya di mana lokasi kosan saya, ungkap Pak Yayat. Ternyata pernah ada mantan karyawan di kantornya yang pernah kos di tempat yang sama. Pada waktu itu mantan karyawan tersebut juga pernah mengalami kejadian mistis. Awalnya saya nggak percaya kok bisa kebetulan gitu. Jadi saya pastiin, saya nyebutin ciri-ciri kosan saya. Dan benar banget dia bisa nyebutin jumlah kamar, ciri-ciri kamar, dan lain-lain sesuai keadaan sebenarnya, kata Bapak Yayat. Setelah yakin jika mereka kos di tempat yang sama, Yayat mau mendengarkan cerita mistis yang terjadi pada mantan karyawan tersebut. Singkat cerita, mantan karyawan tersebut kos bersama suaminya sebelum mempunyai anak. Semenjak kos, dia dan sang suami sering bertengkar bahkan untuk hal-hal sepele. Kejadian yang sama juga dialami oleh pasangan yang tinggal di kamar sebelah mereka. Jadi dulu pernah mereka cekcok mulut karena suaminya lihat si istri lagi sholat. Suaminya heran kenapa istrinya mau sholat padahal belum masuk waktu zuhur. Tapi dia biarkan saja, cerita Bapak Yayat. Tiba-tiba sang istri yang mantan karyawan di kantor Yayat itu masuk ke kamar mandi. Si suaminya ini berpikir mungkin istrinya mau wudhu lagi. Melihat hal itu suaminya langsung bertanya, "Lah bukannya tadi udah sholat?" Sang istri menjawab jika dirinya tidak sholat karena sedang halangan. Tentu saja hal itu membuat sang suami kaget. Nah, saya mungkin tidak akan percaya apa yang dia ceritakan kalau saya tidak mengalaminya sendiri. Tapi saya mengalaminya, dibangunkan oleh makhluk yang menyerupai teman saya, dan pada waktu itu jelas sekali wujudnya.
Jelas sekali pandangan matanya ke arah saya dan jelas sekali suaranya, cerita Bapak Yayat. Pengalaman itu membuatnya percaya jika kosannya berhantu, terlebih saat mantan karyawan di kantornya mengalami kejadian serupa. Setelah mendengar cerita, Yayat iseng memotret suasana kamar kosannya. Dia sengaja foto 2 kali untuk setiap ruangan. Di salah satu ruangan, di dua foto yang berbeda ada penampakan, yaitu 3 buah jari tangan di belakang kursi. Tapi ya sih orang nggak iya gambar teh. Terus si babaturannya jadi ke kasirnya. Mimiti ente pan mengurungkan niatnya. Tapi tepat eta jelema feelingnya halus coba menjadi di dunia. Sih. Tapi memisahkan tempat-tempat kita, tempat-tempat anu siga kosan mah emang wajar tuh sih memisahkan aya nu kadar itu cik urang mah wajar. Wajar soalnya jarang di Cicilengan jarang rame lah ya. Aja babaturan. Ijen kan ieu suasanana kieu maneh. Kan suasana lagi masih siga imah baheula cenah. Wah sih kamu anu vintage gitu anjir. Oh. Kan kosannya ada 2 jenis dengan aya kosan anu di jero imah jeung aya kosan anu juga kontrakan gini ngaderet. Oh, tapi imah sih kan di jero imah tuh. Soalnya kan manehna nyebut nonton TV cenah. Oh, Dan mau masuk ke kamar. sih kamu anu vintage gitu biasanya imah. Lain kosan kamar per kamar gitu. Tapi loba sih kamarnya 7 dari 7 kamar hanya 2 yang terisi cenah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kalau kalian suka sama videonya boleh like, dan kalau nggak suka boleh dislike. Jangan lupa subscribe, dan kalau kalian suka video ini boleh share ke teman-temannya, terutama yang pecinta horor. Okay, thank you very much.